Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kembali lagi ya di membahas seorang tokoh yang seru lagi ya. Seorang perempuan aktivis dan penulis yang secara terbuka memperjuangkan isu social body positivity. Yang menurut dia adalah memang penerimaan orang gemuk, dan dia juga mengkritik soal program-program diet atau kesehatan yang basisnya itu adalah menurunkan berat badan gitu. Jadi aktivis berat badan yang mau gua bahas itu punya nama Virgie Tovar. Dia ini udah berkontribusi banyak di dalam aktivisme berat badan dan juga anti diskriminasi terhadap orang-orang gemuk. Yang bahkan dia juga pernah jadi pembicara di acara TED Talks yang topiknya itu adalah lose height not weight. Jadi si Virgie ini percaya bahwa praktek kesehatan dengan cara mengurangi berat badan itu adalah hal yang tidak benar, dan dia juga menolak untuk mengakui bahwa obesitas itu adalah penyakit. Jadi coba kita bahas aja langsung, apakah si Virgie ini adalah orang yang body positivity banget, atau dia ini malah jadi batu sandungan banyak orang yang obesitas karena dia itu denial dan akhirnya mengakibatkan resiko buruk untuk orang-orang obesitas. Langsung aja kita masuk ke topiknya, let's begin the video guys. I lost myself. Oke, kembali lagi nih kita ke pembahasan body positivity. Yang terakhir kali gue bahas itu kayaknya si Tess Holiday di beberapa tahun lalu. Sekarang kita bahas Virgie Tovar, seorang aktivis fat positive yang bikin dunia kesehatan di Amerika Serikat itu sedikit goyang karena influence-nya si Virgie yang cukup masif dan juga against the current, alias melawan arus kenormalan yang udah ada. Jadi si Virgie Tovar ini tuh adalah perempuan asal San Francisco, Amerika Serikat. Dia itu lahir pada tanggal 19 Mei 82. Jadi dia udah sekitar 43 tahun sekarang usianya. Nah, kalau ngomongin backgroundnya, dia ini keturunan Meksiko, dan dari kecil dia itu kabarnya udah bermasalah sama berat badannya berlebih. Dan bahkan di masa SMP itu dia katanya sampai mengalami eating disorder waktu teman-teman sekolahnya itu nganggep dia gendut dan punya badan yang gak ideal. Dan dokter juga bilang kalau dia itu harus mengurangi berat badan untuk demi ya, bukan penampilan nih, tapi demi untuk kesehatannya. Jadi kerjanya tiap hari itu cuma makan selada, roti, sama saus barbecue. Dan dia juga mengaku kalau di masa sekolah itu dia sampai melakukan latihan fisik selama 3 jam setiap hari selama musim panas. Tapi singkat cerita, dengan struggle dia yang kayak gitu, dia itu tetap bisa lulus jadi sarjana ilmu politik di tahun 2005. Dan dia juga bisa lulus sebagai magister seni dalam studi seksualitas manusia di tahun 2011. Dengan fokus studinya itu bagaimana diskriminasi berat badan berdampak pada kehidupan wanita berkulit warna alias wanita non kulit putih. Gokil studinya kan. Nah, dari fokus studinya aja sebenarnya udah jelas kan kalau dia ini memang gembar-gembor sekali soal masalah yang dia hadapi. Karena sepanjang masa sekolahnya si Virgie ini udah terdampak, makanya ceritanya dia mau melakukan studi soal hal tersebut untuk ngedapetin jawaban soal dampaknya terhadap kehidupan wanita itu kayak gimana. Terutama pada wanita-wanita non kulit putih. Makanya gak heran juga kalau 2 tahun setelah lulus kuliah master, si Virgie ini pernah mengkritik American Medical Association yang mengklasifikasikan bahwa obesitas itu adalah sebuah penyakit. Dia menganggap bahwa banyak orang yang teridentifikasi sebagai pengidap obesitas itu bukan orang yang penyakitan. Dan mereka-mereka itu pada sehat-sehat aja dan sebenarnya tidak membutuhkan perawatan medis katanya. Dieting is not a sign of success, it is a sign of woundedness. And part of the caption reads, "My current response to people dieting equals, I hate that this person is wounded by fat phobia." Si Virgie ini tuh ngaku bahwa di saat dia masih umur 4 tahun, dia itu udah gemuk dan perutnya udah nonjol. Tapi dia gak tahu bahwa budaya di sekitar itu ya menganggap itu tuh sebuah hal yang negatif, perut buncit itu. Dan dia juga bilang kalau dia secara pribadi mas sebenarnya happy-happy aja sama kondisi fisik dia di saat itu. Makanya di tahun 2013 itu akhirnya dia memulai yang namanya campaign yang judulnya Lose Height Not Weight, yang meng-highlight dampak dari budaya diet. Dan dia juga mengedukasi orang-orang tentang pentingnya menghentikan diskriminasi berat badan pada pengidap obesitas. Karena kan menurut dia itu bukan penyakit dan bukan hal yang negatif juga. Jadi obesitas tuh gak apa-apa buat dia. Di saat itu, tagline ini juga udah mulai rame di Instagram. Yang di saat itu aja udah ada 26.000 lebih orang yang ngeposting foto dengan hashtag lose height not weight tadi. Jadi salah satu tujuan lain dari campaign tersebut juga adalah untuk meninggalkan stigma beauty standards yang biasanya harus kurus, harus tinggi, harus ini itu. Karena dengan tajuk ini ya semua perempuan itu ya cantik dan gak perlu try hard diet dan mendiskreditkan diri mereka sendiri.
Dan ini dia suarakan dengan orang-orang yang secara otomatis terbentuk di komunitasnya yang punya tujuan sama. Di sosmed udah mulai rame soal body positivity yang mengacu pada kampanye si Virgie ini. Udah gitu kalau ngomongin engagement dari ini semua pun udah pasti rame banget dan diomongin di mana-mana, terlebih apalagi di Amerika kan. Karena ya udah mah dia anti mainstream juga orangnya. Udah gitu dia juga melawan norma yang berlaku dari lama bahwa kondisi badan yang obesitas itu nggak sehat dan rentan terhadap penyakit. Sedangkan ini orang bisa-bisanya mengkampanyekan hal yang berkebalikan dengan aturan main yang udah ada. Jelas pasti rame banget. Jadi pasti engagement dia di sosmed itu juga pasti meledak banget. Semua komentar itu terpolarisasi dari yang suka dan setuju banget lah bisa dibilang sama si Virgie dengan gerakan aktivismenya dia. Sedangkan di kutub lain yang benci dan ngata-ngatain juga sebenarnya banyak banget dengan anggapan bahwa si Virgie ini tuh ngaco dan justru bisa membahayakan kesehatan banyak orang sih. Perdebatan ini muncul ke publik ya, sesimpel memang karena pandangan dia yang aneh terhadap kesehatan kan. Karena si Virgie ini secara terang-terangan bilang bahwa perempuan itu harusnya bisa makan apa aja. Nggak perlu takut gendut dan yang di luar sana terjadi itu adalah hasil atau dampak yang dirasakan sama orang-orang obesitas ini adalah hasil dari fabrikasi patriarki terhadap budaya yang ada. Jadi mau beauty standardsnya itu gendut atau kurus ya para perempuan cuma bisa mendapatkan standar tersebut kalau mereka ngikutin apa yang sudah dibuat di sistem patriarki. Atau laki-laki lah bisa dibilang. I realize that no matter what the standard, fat or thin, women will go to extraordinary lengths to fulfill whatever their culture standard of beauty happens to be if they don't feel like they have a viable alternative. Dan pecahnya ini orang juga ngomong gini juga di TED Talks yang notabene adalah platform besar yang dianggap banyak orang sebagai platform yang sangat kredibel. Ya sebenarnya ini bisa ada benernya dan gak sepenuhnya ngada-ngada. Karena dari dulu juga kan beauty standards itu putih, kurus, tinggi. Semuanya itu kan ada karena memang demand-nya. Dan itu dibuat demand-nya. Dan itu jadi budaya yang nempel di mayoritas umat manusia bahkan sampai ke seluruh dunia. Semuanya kayak pengen putih gitu. Tapi masalahnya adalah bukan itu sebenarnya. Tapi ada pada bagian di mana si Virgie ini bilang bahwa kesehatan itu adalah bagaimana soal dia mencintai tubuh dia. Sebenarnya sampai sini masih oke, love yourself gitu ceritanya ya. Makan tanpa harus malu, ini juga masih oke kan. Makan ngapain harus malu gitu kan. Dan katanya hidup itu harus penuh akan harga diri dan juga kehormatan. Secara filosofis memang benar semua bisa dibilang. Tapi masalahnya dia sama sekali gak ngasih statement apapun yang ngejelasin soal cara hidup sehat atau cara mendapatkan kesehatan dari sisi fisik. Karena kalau lu lihat ke postingan-postingannya dia, si Virgie ini sering kali makan junk food. Sering juga mengedepankan cintanya sama makanan-makanan. Yang makanya dia ini dianggap mengoversimplifikasi masalah kesehatan buat agenda politik atau agenda lain dibalik semua yang dia sampaikan soal terkait hal obesitas dan kesehatan ini. Karena kalau misalnya kita ngomongin kesehatan, mungkin masih banyak perdebatan di balik industrinya. Tapi kalau ngomongin soal sehat kan sebenarnya udah jelas. Sesuatu yang berlebihan udah pasti tidak baik, termasuk ke berat badan. Itu bahkan bisa lu cek gitu ke dokter. Mungkin ada orang yang panjang umur sampai tua banget overweight, itu ada pasti. Tapi kan di masa tuanya walaupun mungkin dia gak penyakit jantung atau diabetes, tapi kan dari mulai sendi-sendi dia, lututnya gitu ya, pasti kan lebih terkikis karena akhirnya susah bergerak. Tulang juga bisa aja keropos karena susah gerak. Dan ya banyak dampak buruk yang sebenarnya sudah terbukti banget secara keilmuan dari kondisi overweight ini. Tapi itu tidak mengecilkan hati si Virgie sebenarnya. Semua kontra itu. Karena dari sana pun dia masih bikin yang namanya campaign plus size body positivity. Dengan bikin video berupa bagaimana mengurangi makan kue itu adalah bentuk dari opresi berat badan. Gokil sekali. Kata yang dia pilih opresi itu menurut gue sangat-sangat gokil ya. Jadi di videonya dia itu bilang bahwa no, I won't cut a smaller slice of cake katanya. Yang menurut dia mengurangi asupan kue dengan motong lebih kecil itu mengacaukan acara yang lagi berjalan. Dia menyebut fenomena ini sebagai CRFI atau Cake Related Fat Phobic Incident. Sebenarnya nggak perlu dibikin teori kayak gini ya. Ya memang itu dia sampaikan di mana itu adalah sebuah experience makan kue enak itu dikacaukan karena dorongan moral untuk mengurangi makan kue untuk mengurangi berat badan gitu. Dia juga sempat bilang bahwa dengan memposisikan diri jadi superior dengan cara self control adalah hal yang misogyni. Karena dengan mengontrol jumlah makanan itu kan menurut dia adalah cara untuk mensupport budaya diet yang terbentuk dari misogini. Kompleks memang.
Apalagi kalau dari sisi bagaimana dia memperlakukan orang yang gak sepaham dengan dia juga jadi masalah sebenarnya. Karena dia itu pernah nulis blog soal bagaimana dia itu sempat ngedate sama orang yang makan bersih ya, alias jaga makan banget. Dia itu menuliskan kalau si cowok yang ngedate sama dia itu menerima badan dia yang gemuk. Tapi pada sisi lain ternyata si cowok itu juga tetap makan makanan bersih seperti yang dia lakuin biasanya. Even waktu ngedate sama si Virgie yang notabene adalah aktivis yang menentang jaga makan ini. Sebenarnya oke lah kalau ngomongin gagasan dan sifat makan itu ya bisa dibilang mereka berdua berbeda lah, dia dan si date-nya ini. Dan yang gak apa-apa juga kan sebenarnya buat saling berbeda, yang penting kan saling menghargai ya. Tapi yang paling pecah juga sebenarnya bukan cuma dari sisi statement-statement dia yang cukup problematik dari banyak sisi dan memancing perdebatan netizen ya. Tapi yang paling gokil adalah memang di tahun 2024. Itu dia sempat di-hire sebagai konsultan di Departemen Kesehatannya San Francisco buat ngomongin stigma berat badan dan juga netralitas berat badan. Ini mana di sana itu dia mensosialisasikan gagasan-gagasan dia soal anti-diet, soal gimana dia itu nggak setuju sama budaya diet dan juga indeks massa tubuh yang balik lagi mempromosikan misoginistis katanya. Dan dia intinya mengkampanyekan kepercayaan dia seperti apa yang biasa dia lakukan di sosial medianya. Obesitas aja, makan aja sesuka-suka lu gitu. Makanya memang ini akhirnya jadi backlash buat Depkes San Francisco yang mengundang orang yang cukup kontroversial, yang cukup gak valid juga kalau ngomongin kesehatan karena backgroundnya juga bukan dari sana. Ya maksud gue memang retorika dia soal masalah patriarki dan budaya beauty standard itu masih bisa diperdebatkan. Dan ada baiknya juga sebenarnya buat disuarakan. Tapi kalau udah ngomongin dia yang bagi banyak orang mengglorifikasi kondisi obesitas, kayaknya ini bukan hal terbaik buat dilakukan sama instansi kesehatan resmi kan. Karena ini udah ngomongin nyawa nih. Apalagi jangankan ngomongin obesitas dan lain-lain. Di salah satu video itu si Virgie juga sempat joget-joget sama teman-temannya yang memang plus size juga. Dan di sana dia ngata-ngatain sayuran, ngata-ngatain misogini, dan pokoknya ini orang bikin beberapa netizen tuh marah karena ternyata ada agenda lain di balik masalah kesehatannya doang. Vegetables! Die, veggie scum! Look at what we can do when we work together to vanquish patriarchy! I mean vegetables. Apalagi kalau ngomongin eksistensi dia di internet. Dia itu salah satu penulis kontributor di Forbes buat market plus size. Dan dia juga masih aktif bahkan sampai sekarang. Dan kalau ngomongin dari buku-buku body positivity yang udah dia buat, dia juga sempat diprofilkan di New York Times, di BBC, NPR, dan pokoknya media-media gede. Itu udah banyak yang mengutip karya-karya dia tentang body positivity. Ini kayak ada agenda besar gitu di balik itu ya. Dan sebenarnya balik lagi, yang jadi masalah di sini tuh bukan pergerakan aktivisme dia soal mencintai dan menerima tubuh sendiri, tapi ada di bagian rekomendasi kesehatan yang dia buat di internet. Yang secara fakta itu cukup ngaco dan terkesan mengecilkan makna kesehatan dengan ngeremehin dampak makanan-makanan junk food atau makanan-makanan yang adiktif dan bikin badan orang tuh jadi lebih tidak sehat. Dan bahkan dampaknya bisa cukup signifikan buat beberapa orang yang memang harus dapat treatment medis spesial. Kalau cara menyikapi orang-orang dengan berat badan lebih itu sebenarnya ya dia cukup oke lah dalam ngasih tahu publik. Dari mulai jangan ngatur-ngatur cara makan orang, jangan ngomongin badan orang, jangan ngomongin olahraga orang, dan jangan berasumsi kalau berat badan dan latihan fisik itu buat semua orang. Itu oke-oke aja. Tapi kalau udah soal masalah informasi kesehatan yang dia suarakan secara publik dan dengan terang-terangan bilang bahwa ini gak apa-apa, itu gak apa-apa, ya kan pasti ada yang menelan mentah-mentah dan mungkin bisa terdampak dengan cukup parah sama cara dia yang tidak ada background medisnya ini. Ini another form ya dari body positive movement yang sudah sempat gue bahas pas itu. Ini kayaknya jauh lebih terstruktur, jauh lebih beragenda gitu ya. Dan juga disupport sama banyak pihak yang mungkin juga punya agenda politik yang sama sepertinya. Dan dia dijadikan salah satu kendaraannya. Karena kan kita butuh media dan juga butuh public sentiment. Dan dia kayaknya cukup nyetir menjadi opinion leader nih. Dan menurut gue kampanye cukup berhasil juga ya kalau ngomongin dia ya. Karena udah diliput di media-media besar juga dan bahkan sampai masuk ke panggung TED Talks. Gue gak tau kalau dari kalian kayak gimana sentimennya terkait dengan body positivity ini. Karena sebenarnya ya kalau misalnya lu udah mengalami obesitas ya seharusnya lu sudah mulai menjaga makanan lu dan segala macam supaya lu bisa bertanggung jawab sendiri juga dengan tubuh lu, lebih sehat juga gitu ya, lebih gampang bergerak juga. Kan toh itu memudahkan dan memberikan dampak positif ya buat hidup Anda dan lingkungan Anda sekitar gitu pastinya. Silakan tuh sentimen kalian terkait dengan another body positivity movement ini. Ya, yang di Amerika tuh memang lagi gila-gilanya karena tingkat obesitas di Amerika tuh udah masuk kayak pandemi ya, sekarang udah kayak epidemi ya di sana ya. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself.
sit still for a glimmer to arise.